Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sapna Dwi Astuti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan terkait ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Internasional. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan beberapa cara pembayaran ekonomi internasional beserta dengan contoh kasusnya. Jadi sebelumnya saya menjelaskan beberapa cara pembayaran ekonomi internasional. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pembayaran internasional. Jadi pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara yang terlibat dalam perdagangan internasional. Adapun cara pembayaran internasional yang pertama yaitu letter of credit. Jadi untuk pembayaran letter of credit ini maka harus ada pihak importir dan eksportir. Jadi caranya itu yang pertama, contoh saya sendiri selaku importir dan Tuan Ipaldo di Australia selaku eksportir. Jadi pertama-tama saya melakukan permohonan LC, letter of credit, ke issuing bank atau penjamin. Kemudian issuing bank akan meneruskan LC ke bank negosiasi. Kemudian setelah melakukan pembayaran ke Tuan Ipaldo, maka pihak eksportir akan menyerahkan LC ke carrier atau tempat mengirim barang. Nah, setelah disepakati, maka carrier akan memberikan bill of loading ke Tuan Ipaldo. Terus Tuan Ipaldo akan memberikan kembali ke bank negosiasi. Setelah itu bank negosiasi akan meneruskan bill of loading ke issuing bank. Setelah issuing bank menerima surat bill of loading, maka akan menyerahkan langsung ke importir. Setelah itu pihak importir atau saya sendiri sisa menunggu barangnya datang. Setelah kurang lebih 2 minggu barang sudah datang, maka saya menyerahkan bill of loading ke carrier. Setelah carrier menerima, maka dia langsung menyerahkan barangnya ke saya. Jadi seperti itu cara pembayaran letter of credit. Cukup rumit tapi aman. Selanjutnya cara pembayaran yang kedua yaitu advance payment. Advance payment ini cara pembayarannya di muka, artinya pembeli atau importir harus mengirimkan uangnya terlebih dahulu kepada eksportir. Setelah uang sudah dikirim dan pihak eksportir sudah menerima, maka pihak eksportir atau penjual akan mengirimkan produk atau jasanya. Selanjutnya yaitu open account. Jadi open account ini kebalikan dari advance payment. Jadi penjual atau eksportir harus mengirimkan barangnya terlebih dahulu. Setelah barangnya sudah sampai, maka pembeli atau importir berhak membayar sejumlah sesuai jumlah barangnya. Jadi ini open account bisa dikatakan seperti sistem COD. Selanjutnya yaitu collection atau cara pembayaran collection menggunakan jasa bank dalam melakukan penagihan. Jadi itulah tadi beberapa cara pembayaran ekonomi internasional. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, di mana pertanyaannya yaitu menjelaskan trade correction dan trade diversion. Contoh yang pertama yaitu trade correction. Saya ambil contoh produknya yaitu mobil. Jadi di sini ada 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Australia. Jadi di sini ceritanya Indonesia dan Malaysia adalah negara anggota, terus Australia bukan negara anggota. Contoh harga mobil di Indonesia senilai 150 US dollar dan di Malaysia dan Australia sama-sama kualitasnya bagus dan harganya juga sama-sama 200 US dollar. Kemudian dikenakan biaya masuk senilai 25 US dollar. Indonesia tidak dikenakan biaya masuk atau tarif impor karena posisinya Indonesia di sini adalah selaku importir atau yang ingin membeli mobil. Jadi sebelum FTA
Malaysia dan Australia harganya sama-sama 225 US dollar. Nah, harga setelah FTA itu di Indonesia tetap 150 US dollar, Malaysia 200 US dollar, dan Australia 225 US dollar. Nah, kenapa kemudian Malaysia tetap 200 dolar? Kenapa bukan 225 dolar? Juga seperti Australia, karena Indonesia dan Malaysia ini sama-sama negara anggota. Makanya hambatan seperti tarif impor atau bea masuk tadi itu dihilangkan, sehingga pada trade correction ini bisa dikatakan bahwa memberikan kesejahteraan bagi negara anggota atau negara yang saling berintegrasi. Yang kedua itu selanjutnya trade diversion muncul karena selisih harga di setiap negara sangat besar. Contoh sama tadi kayak trade correction ada 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Australia. Contoh harga mobil di Indonesia 150 US dollar, di Malaysia 200 dolar. Kemudian di Australia harganya 150 US dollar. Sama juga tadi Indonesia tidak dikenakan tarif impor, akan tetapi Malaysia dan Australia tetap dikenakan tarif sebanyak 25 US dollar. Jadi harga sebelum FTA di Malaysia yaitu 225 dolar dan Australia sebanyak 205 dolar. Kemudian harga setelah FTA, karena Indonesia dan Malaysia adalah negara anggota, makanya hambatan yang terjadi seperti tarif impor atau bea masuk itu dihilangkan. Makanya harganya tetap 200 US dollar, sedangkan Australia adalah bukan negara anggota, makanya tetap dia dikenakan tarif impor atau bea masuk. Jadi 205 dolar. Nah, bisa dilihat bahwa selisih harga Malaysia dan Australia ini hanya sedikit, yaitu 5 dolar. Bisa saja kan kita kembali mobil di Australia karena kualitasnya lebih bagus dibandingkan di Malaysia, tetapi karena adanya hubungan integrasi antara negara Indonesia dan Malaysia, sehingga negara Indonesia harus membeli mobil di negara sesama anggota. Dalam hal ini negara Malaysia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dengan adanya trade diversion, maka negara-negara yang saling berintegrasi akan sulit berkembang atau tidak sejahtera. Mengapa demikian? Karena bisa saja kualitas barang di luar dari negara yang bukan anggota atau berintegrasi lebih unggul dibanding kualitas barang yang ada di negara sesama anggota atau negara yang berintegrasi. Lanjut pertanyaan yang ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan kondisi beberapa lembaga integrasi ekonomi internasional. Yang pertama yaitu ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation. Jadi ASEAN atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, yang dimana negara tersebut bekerja sama untuk kestabilan politik. Selanjutnya yaitu yang kedua, Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa atau EFTA. Jadi pada tahun 1967 FTA mewujudkan perdagangan bebas sesama negara anggota untuk produksi industri. Selanjutnya yaitu 3, Amerika Serikat dan Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA. Jadi pada tahun 1993 Amerika, Kanada, serta Meksiko membuat perjanjian perdagangan bebas, yaitu membebaskan segala bentuk hambatan perdagangan barang dan jasa, termasuk hambatan tarif. Jadi selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan hal terkait krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, Asia dan Amerika, serta faktor penyebabnya. Jadi yang pertama yaitu krisis ekonomi Indonesia. Penyebab terjadinya masalah krisis ekonomi Indonesia adalah utang luar negeri, sehingga rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak cukupnya ketersediaan devisa untuk membayar pokok dan bunga pinjaman yang jatuh tempo. Kemudian yang kedua yaitu krisis Asia Tenggara. Jadi krisis Asia Tenggara ini diawali dengan turunnya nilai baht Thailand yang cukup signifikan, sehingga masyarakat sudah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan perbankan
dan perbankan. Yang terakhir yaitu krisis ekonomi Amerika. Jadi krisis ini timbul sebagai dampak dari melonjaknya bisnis perumahan di Amerika Serikat, tapi tidak diikuti dengan kehati-hatian dalam melakukan analisis kredit kepada pembeli perumahan. Pertanyaan yang terakhir yaitu ceritakan menurut pemahaman dan gaya berbicara Anda setelah belajar ekonomi internasional. Jadi jujur selama belajar ekonomi internasional saya kurang paham terkait materi yang sudah turun karena banyaknya bahasa-bahasa baru yang saya temui. Tetapi setelah mempelajari kembali materi-materi dari Bapak dan mendengarkan penjelasan materi tersebut dari teman-teman, alhamdulillah saya sudah sedikit paham terkait materi-materi dalam mata kuliah ini. Mengapa saya lambat memahami materi dalam mata kuliah ini? Itu dikarenakan cara penjelasan dari Bapak itu terlalu cepat bagi saya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.